Saya senang sekali di masjid. Setelah saya lihat-lihat ini tuh, tadi kan bagi-bagi ke masjid, saya baru sadar, oh ini masjid genset. Bantau anak mudana. Lihat maki sedikit itu muka-muka sakaratil maut. Ya, kalau kutunjuk 1, 2, 3, sedikit. Ini semua anak muda ngasin tahu, alhamdulillah ya. Dia kebeda orang-orang Arab. Kalau masuk masjid, Allahu Akbar. Silangsungan gitu. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Kenapa loading? Tuh. Allah. Duduk tanya, kenapa nak jadi sama ini? Aku lupa niat Ustaz. Yang jadi masalah bertengkar di dalam masjid. Yang kalah menang sama-sama rugi. Toh, jadi solusinya itu yang ngetek tempat sajadah datang lebih awal. Toh, aman nih? Jelas nih? Jelas? Oke. Malam Lailatul Qadar. Saya mau kasih hadiah anak-anak remaja. Saya senang sekali di masjid. Setelah saya lihat-lihat ini tuh, tadi kan bagi-bagi ke masjid, saya baru sadar, oh ini masjid genset. Bantau anak mudana. Lihat maki sedikit itu muka-muka sakaratil maut. Ya, kalau kutunjuk 1, 2, 3, sedikit. Ini semua anak muda ngasin tahu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sebelum saya lupa, adik-adik sekalian, saya tahu bukan di sekitar sini rumahmu. Saya tahu pasti jauh. Ya tak? Maka meskipun jauh, langkah motormu, langkah kakimu, kalau betul-betul kamu harap supaya hidupmu lebih baik, Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan. Nah, bukan kau pergi cari cewek, bukan kau pergi cari pocer, bukan kau pergi cari serangan fajar, datang kau mendapat hidayah. Masa Allah tidak kasih kau? Nah, Allah itu maha pengasih, Allah maha pemberi. Cuma setan nagoda kau itu. Ramadanmu saja, Ramadanmu. Sudah Ramadan jamu lagi datang. Nah, nanti pilih lihat siapa yang digoda setan. Kalau kau tetap datang, insya Allah. Yang kedua, adik-adik sekalian, dengan senang hati saya menjemput kalian untuk daftar remaja masjid di sini. Kalau minat pulang nanti saya tunggu di situ, saya kasih buku, tulis nama, nomor telepon, kita bikin grup WhatsApp remaja masjid. Kalau mau kau belajar pidato, saya latih kau sampai kau bisa. Yang penting mau kau. Yang penting mau kau. Ya, tadi malam ini saya cerita bagaimana saya kalau ada orang cerita susah hidup, makalah aja. Dalam hatiku tenan bete susahku. Bos. Saya kenapa terbiasa puasa Senin Kamis dari dulu sampai sekarang. Salah satu sebabnya biasa kelaparan. Saya enggak ada adikku, coba adikku suruh bicara. Itu saya bilang sama dia, waktu ngekos kak di Jalan Harimau, daripada lapar kau saja, mending kita puasa. Lapar dapat pahala, kalau udah puasa kau lapar siapa saja. Sejak itulah saya terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, namanya susah hidup, bos. Pulang pergi di kampung, mau bicara pembayaran, buka petutuk nasinya, saya itu simbolnya, pesan tanda-tandanya orang tua aku ndak duanya, kubuka saja tempat nasinya. Kalau ndak ada di dalamnya nasi dengan kelapa sudah diparut sama garam, pasti ndak ada uangnya. Saya bilang sama adikku, jangan kau cerita pembayaran, belum tentu nak bayarkan si bapak, tapi pusing dipikirannya pikir, lebih kita pulang kita tompa cari pembayaran. Berikutnya saya mau kasih hadiah. Ngantu bajuku tadi. Baru kau lihat ceramah lain penampilanku tuh. Lailatul Qadar. Nah ini, ini masih ada bauku di sini. Ada khasnya baunya, ada atlati, bukan bau sakuluna. Ini ya, saya mau kasih siapa yang beruntung. Saya selalu ditanya di IG, DM maupun WhatsApp, Ustaz, mau kuliah di mana kita beli? Ya toh, banyak bilang begitu dari sini toh. Sampai hari kiamat kau cari begini tidak dapat. Kenapa? Saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri. Warnanya, motifnya.
Yang mana ini? Nah, begini saja. Siapa yang datang paling jauh? Ini bilang itu, ini. Ah, yang di sana di pintu. Dari mana? Oh, Bogor. Mana lagi? Ah, itu. Ah, kau dari mana? Berdiri. Mana di bilang dulu? Ah, dekat di sini betul itu. Ah, mana lagi? Mana? Oh, itu yang di luar. Ya. Tidak mungkin. Luar. Sama lagi. Ah, pulang kampung di Lebaran gitu. Ah, ini. Ya, kau dari mana? Mana dibilang itu? Oh, masih jauh saya. Hertas nih. Masih jauh. Oke, keep dulu itu, keep dulu. Nah, ini dari mana? Ah, kok pulang Lebaran gini. Sama lagi. Nah, dulu. Hah? Timika? Bapak pasti pulang di Lebaran. Oke. Sama lagi. Nah, kau dari mana? Hah? Benteng? Kita tunggu dulu, siapa tahu ada lebih jauh lagi. Tunggu dulu. Dari mana? Tapi ini malam tidak datang. Hah? Tiap hari. Coba dulu. Belum siapa tahu ada lagi. Itu sana. Ya. Hah? Bungoro. Pangke. Pasti datang jadi jalan-jalan di baju baru. Oke. Mana? Ah, yang paling jauh. Paling jauh Suhaib dari Ethiopia. Teman-teman di Sio. Oke, tahu lagi. Ah, itu dari mana? Berau. Kaltim. Sudah Lebaran. Oke. Ah, itu dari mana? Ah? Mana di tempat Talasan? Malam keberapa ini kau datang di sini? Baru? Hah? Kemarin datang? Kemarin lagi? Hah? Ah, ini kau dapat hadiah. Ya. Baju Lebaran, bos. Pakai dulu. Ih, sama warna. Jodoh membantu. Masya Allah. Jodoh. Belum piku cuci ini deh. Masih ada bau Ustaz itu. Masya Allah. Ini saya pakai kemarin di Metro TV. Masya Allah. Oke. Coba beda cocok jago. Kalau udah cocok diganti. Ada di sana. Jangan kau ganti baju itu mau pasang dulu gitu. Nah. Yang orang puasa sama pasti jujur. Kalau tidak memang rezekinya dia. Nah, kalau ada lagi besok, banyak di baju. Banyak di. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mau tanya apa tujuannya orang puasa? Agar bertakwa. Oke, saya mau kasih kau hadiah baju tapi belum cocok ukurannya. Kita pembeli baju.
Oke, sebentar. Jangan kau pulang. Ketemu di sana. Sari kau kembali baju. Jangan saja. Dunia gini. Ah, sini. Oke, senang. Nah, kopi pasti nah. Alhamdulillah ya. Adik-adik sekalian, ini perlu pengetahuan. Salah satu warna yang dicintai Rasulullah warna putih. Saya kasih gua dia. Adalah warna putih. Kenapa Nabi mencintai putih? Ini perlu adik-adik. Satu pengetahuan. Warna putih itu tidak menyerap cahaya. Dia memantulkan panas. Sementara di Saudi itu panas sekali. Kalau pakai baju hitam pasti makin panas. Maka beliau pakai warna putih. Waktu beliau di bawah usia 10 tahun, anak-anak temannya bergaul, Rasulullah dipanggil dengan anak berbaju putih. Nah, itu sebabnya saya selalu pakai baju putih. Yang kedua, kenapa? Coba lihat, beda itu kau lihat mukanya tadi, itu belum pakai baju putih. Lihat toh? Ternyata warna putih itu memancarkan orang kelihatan lebih bersih. Beda itu kau lihat saya dengan warna saya sekarang. Betul? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mengikuti dengan berpakaian putih itu bagian dari sunnah. Insya Allah dapat pahala. Nah, sekarang kita bahas takwa. Kan 26 ini puasa tak lewat toh, maka mestinya kita sudah mendapat derajat takwa. Lewat toh. Nah, apa itu takwa? Menurut Imam Bushairi, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Kata takwa bukan T-A-K-W-A, bukan, itu bahasa Latin. Yang ini adalah bahasa Arab. Takwa berasal dari 4 huruf. Ko, kaf, waw, ya. Apa itu? Ko, tawadu. Apa itu tawadu? Tahu warna duit. Bukan itu, bukan. Tawadu artinya rendah hati. Lawannya apa? Sombong. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Bahkan Allah sangat membenci orang yang punya sifat sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaiannya Allah. Dari 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah, satu di antara nama Allah namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa Allah maha sombong? Karena Allah yang maha tak terbatas. Satu, aku bilang gambar, aku mau ke sombong. Gambar, gagal. Kalau Allah marah, tabrakan, hancur, operasi plastik. Berhenti itu gagal. Gagal, marah Allah, tuh, kasih stroke, bengkok muka. Keluar bibir. Kau merasa gagah, pasti ada waktunya. Kapan? Ketika kau tua. Saya bu, waktuku masih SMA, Pak Dede, dan maraton. Banyak sekali juga cewek mau sama saya, mau minta. Apa? Yang ketiga, yang kedua, penyebab datangnya orang sombong, bertambahnya ilmu. Yang tadinya hanya biasa, tiba-tiba dipanggil Ustaz. Wow, mulai ini sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang mau sombong? Seperti dasar latih sekarang. Apa karena saya hebat? Tidak. Karena ada yang nonton. Biar jago ceramah, tapi tidak ada yang nonton. Apa itu? Di sini kak ceramah 2 jam berapi-api, tidak ada orang jamaah. Dewa orang dia bilang, tolong lama bibi Ustaz. Ya, ada ustaz sombong, ada. Mana ciri-cirinya? Yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang merasa benar. Itu. Jadi yang bagus kalau berbeda pendapat, hargai pendapatnya orang. Adik-adik sekalian, kamu yang baru belajar agama, jangan kau kaku belajar agama.
Makin banyak ustadz kau dengar, makin banyak buku kau baca, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau beragama. Coba kalau kau tidak punya ilmu agama, sesa kau tuh apa? Misal, Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika Ramadan? Ini yang paling banyak natanya anak muda. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika Ramadan? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Dengan catatan bangun langsung kau mandi. Mimpi basah. Lain kalau kau kreatif sendiri. Batal itu ya. Ya, sudah. Bagaimana menelan ludah Ustaz? Ketika puasa, halal tidak? Halal. Yang penting betul-betul ludahmu. Jangan ludah orang. Astagfirullah. Iya kan? Nah, jangan sombong karena ilmu. Nah, sekarang saya perlu jelaskan ini. Kenapa sih ada ulama berbeda pendapat? Padahal hadis yang sama, kenapa beda memaknainya pendapatnya? Kenapa bisa? Nah, sama hadisnya. Saya kasih contoh. Ibu Bapak, ketika saya bilang saya tidak makan, itu kalimatnya sama. Saya tidak makan. Apa maksudnya? Satu. Hah? Sakit. Apa lagi? Kenyang. Apa lagi? Hah? Puasa. Apa lagi? Hah? Musafir. Apa lagi? Hah? Tidak ada makanan. Apa lagi? Tidak ada uang. Coba baru satu kata itu, baru satu kalimat. Banyak penafsiran. Iya toh? Saya tidak makan. Satu, kenyang. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, puasa. Saya tidak makan, saya tidak suka. Saya tidak makan karena macam-macam. Baru satu kata. Begitu juga hadis. Satu kata, tapi ulama memaknai berbeda-beda. Contoh, hadis mengatakan, saya melihat Nabi takbiratul ihram mengangkat tangan beliau sejajar dengan bahu. Kata sejajar dengan bahu. Coba, apa yang Anda maksud dengan sejajar dengan bahu? Ada, bisa. Kau dari tadi kau ketawa terus. Apa yang kau paham dengan sejajar dengan bahu? Hah? Oke, kau kasih contoh. Toh? Sejajar dengan bahu. Kata kalimat sejajar dengan bahu. Satu, Allahu Akbar. Sejajar ini dari mana? Ini. Ya toh? Sejajar tahu, anda lihat dari sana. Yang kedua, Allahu Akbar. Sejajar. Kenapa? Ini. Sama kata sejajarnya, beda cara memahaminya. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada foto, waktu itu tidak ada tutorial. Maka ulama menafsirkan berdasarkan pemahaman dalam otak. Contoh, satu kata. Adik-adik pasti kau tahu. Kalau lihat kok apel sudah digigit setengah apa? So, tapi tanya nenekku apa ini? Pasti dia tidak tahu. Kenapa? Karena informasi ke nenek saya tidak sampai. Begitu makanya kalau ada orang berbeda pendapat, yang kau salahkan berarti dia melihat sudut pandang yang lain. Tiga, penyebab datangnya sombong. Bertambahnya jabatan. Yang tadinya caleg, ini terpilih tahu. Wah, mau sombong. Yang sombong, 5 tahun. Kalau terpilih kau lagi punya upah. Wali kota mau kau sombong 10 tahun. Lewat dari itu, mau kau pakai itu lambang Garudamu. Beli. Nah bilang kurang gila. Gak, jangan sombong karena jabatan. Ada batasnya. Ya. Yang keempat, bertambahnya kekayaan. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembusukan jalan tol. Langsung kaya. Sombong. Mana dibina, kasih berlian. Jangan sombong dengan kekayaan. Ya. Itu orang yang baik puasanya, tidak ada dalam hidupnya sombong. Ya. Yang kedua, top. Apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Coba bedek kalau mau buka puasa ibu. Itu ada semua itu di depan kantor. Rasanya mau makan semua toh. Jalan kote, ikan goreng. Itu kalau lapar pun semua makanan. Ya,
Begitu masuk satu teguk air kurma, hilang semua rasa lapar. Itulah serakah. Mau semua. Orang yang baik puasanya, insya Allah, dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kenapa ibu-ibu banyak utangnya? Karena dia melebihi rezeki. Misal, jilbab, tak 20. Oh, siapa jilbab 20? Nah, satu kita pakai kalau keluar tuh. Iya toh? Bu, kalau keluar kita pakai jilbab 5. Pakai mana dengan orang gila? Iya toh? Nah, kenapa dia menyimpan? Karena selera hidupnya. Gajinya suaminya cuma 5 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Maka berutang, pinjol. Ya? Wow, warah. Apa itu? Mampu menjaga dirinya dari hal yang subhat. Orang yang berpuasa, jangankan yang haram, yang subhat saja dia mampu tahu. Dan yang keempat, ya yakin bahwa apapun dan dimanapun pasti Allah tahu. CCTV, lihat mati lampu, tidak bisa difungsikan. CCTV, keluar kok dari jangkauannya pasti tidak nampak. Tapi ada CCTV-nya Allah, namanya Raqib dan Atid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kemarin ceramah rasa-rasanya banyak sekali yang tertunda karena mau bertanya. Nah, sekarang kita buka lagi sesi tanya jawab. Atau ada yang mau menjawab, saya bertanya. Nah, tidak ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ini kan libur jorang itu. Libur itu hari Ahad. Aman ini biar sampai jam 9 bisa ji. Sampai nak buka-buka kali kota. Ayo, siapa? Ibu-ibu dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Yang di luar? Oke, kalau begitu biasa anak muda cepat. Ada yang mau bertanya? Ah, itu yang dari tadi Subang. Enggak. Garut. Enggak. Sedekah kepada? Oh, bagaimana hukumnya? Halal dan itu lebih baik. Misal, kan namanya itu rezeki tidak bersaudara. Ya, tidak bersaudara itu rezeki. Ada orang kakaknya kaya sekali, adiknya miskin. Kenapa? Karena waktu sekolah ini adiknya rasu-rasu. Toh, kakaknya menderita dan tangguh, akhirnya dia sukses. Adiknya jadi pagana-gana. Nah, bolehkah kakak memberi sedekah kepada adik? Boleh. Bahkan lebih utama. Supaya apa? Supaya tidak menjadi fitnah. Saya nama baru adiknya miskin. Nah, itu fitnah jadinya. Yang kedua, supaya saudara tidak menjadi beban orang lain. Maka, punten. Ada lagi? Ada lagi? Nah, silakan Pak. Zakat, ya. Tidak. Yang dikeluarkan yang kita miliki mutlak. Jangankan utang, ya. Saya punya uang. Itu tadi kan Bapak bilang utang. Utang. Selama Bapak belum kuasai itu belum. Misalnya Bapak punya uang 100 juta, nah pinjamnya orang, tidak dikeluarkan yang 100 karena tidak dalam pengurusan Bapak. Oke? Nah, ada lagi? Ya, silakan. Yeah. Apakah ibu bapaknya anak angkat itu masih hidup? Pertama bapak harus tahu dulu, upayakan tahu dulu, cari dulu. Misalnya bulan depan dia mau nikah, 1 bulan sebelum nikah bapak cari informasi. Ininya temannya, ketemu. Bapak tetap wajib minta. Kalau dia bilang saya yang mau nikahkan, bapak tidak boleh nikahkan karena bukan bapak kandung. Tapi kalau dia bilang sudahlah Pak, karena bapak yang besarkan anak saya, meskipun secara lahir ya itu anak saya, tapi dalam pembinaan bapak biarlah bapak yang nikahkan, boleh. Tapi selama dia bilang jangan, saya yang harus, tidak boleh bapak.
angkat dan dia sudah dewasa, sampaikan bahwa nah, saya bukan bapak kandungmu, saya bapak angkatmu. Meskipun pahit dan tidak, tapi wajib bapak sampaikan supaya jelas siapa garis keturunannya. Ya, Pak, cukup. Ya, silakan. Harta warisan. Nah, kalau harta warisan, bapak bisa membuat wasiat kepadanya. Ya, perlakukan dia kalau bapak menganggap anaknya ya sama haknya. Ya, oke. Pas. Cukup ini. Oke. Ah, itu paling jauh. Ibu-ibu tahu apa kita makan soal yang tadi saja. Dari apa tadi bilang ibu? Ibu itu bajua. Ya. Dancing in the rain, oh, oh. Let the tropics fall and flow. Every step we take, we glow. Heartbeats fast as spirits grow. Lightning flashes, skies are bright. Thunder whispers tales of night. Katanya ya, Ibu, yang kita dengar itu Ibu salah. Tidak ada hubungannya syarat sahnya sholat itu apa tadi? Doa. Hah? Niat. Ah, itu rukun. Rukun sholat satu niat. Tapi niat itu Bu tidak harus diucapkan. Misalnya ibu sholat zuhur, sholli fardhu zuhur. Ah, itu niat bahasa Arab. Ucapkan. Boleh. Tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Hanya ulama Indonesia dan umumnya ulama Melayu yang mengajarkan itu usalli. Yang lain tidak. Bahkan dia makin kita kalau pergi ke tanah suci itu, dia kebede orang-orang Arab. Kalau masuk masjid, Allahu Akbar. Dilakukan gitu. Kalau kita kan lama ke dulu. Kenapa Loli? Dudui, saja. Kenapa nak jadi sama dengan lupa niat Ustaz? Ibu, ketika mau duduk, berdiri, ya, ada dalam hati tak mau sholat. Nah itu niat. Tidak perlu diucapkan. Ya, nah, memang harus ada niat, tapi niat tidak harus diucapkan. Dan Bu, terima kasih. Ada lagi? Cukup ini? Ya, cukup tawa. WhatsApp mas saja, WhatsApp mas saja. Oke, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mohon keikhlasan oleh sekalian mengirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum bapak saya Haji Abdullah Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sunnah almarhum Abdullah Siapu Al-Fatihah. Terima kasih atas kedatangan Bapak sekalian. Saya sangat berhutang budi dan jasa kepada Ibu karena datang ke tempat ini. Meskipun saya sudah siapkan fasilitas seperti ini, kalau tidak ada yang datang, terus tidak jalan amal saya. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf kalau ada pelayanan kami yang tidak baik. Percayalah pelayanan yang tidak baik itu Bapak rasakan bukan karena disengaja, tapi itulah keterbatasan karena memang kami baru memulai. Mudah-mudahan Allah kita semua istiqamah dalam Islam, ibadah-ibadah Ramadan kita bisa kita lanjutkan meskipun sudah di luar. Terima kasih buah nangka, buah kelapa, buah nenas, buah kebiri. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.